Halo, salam kemerdekaan bakat. Saya Santoso Huta Barat. Menghampiri Anda pada saat ini, kita ada di zaman yang serba penuh dengan perubahan dan tantangan yang tidak murah dan tidak juga terbatas. Hari-hari ini, sumber daya manusia ditantang untuk menjadi talent-talent yang mampu berkompetisi di tengah perubahan zaman yang begitu hebat sekali. Tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini pun perlu juga mengalami pembaharuan untuk bisa mengakomodir para lulusan baik di tingkat sekolah menengah atas ataupun di perguruan tinggi. Namun kenyataannya ada survei pada bulan November 2021 lewat Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan bahwa hanya 20% lulusan dari perguruan tinggi yang bekerja di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan prodi atau program studi yang diikuti. Kebanyakan 80% mereka bekerja di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi atau program studi yang dia tekuni selama di perguruan tinggi. Ini ada tanda tanya yang sangat besar. Sedang apa dan apa yang menyebabkan demikian bisa terjadi? Survei dilakukan oleh satu lembaga Linkit terhadap 1.000 orang responden tentang pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah pekerjaan Anda saat ini relevan dengan cita-cita Anda pada waktu kecil. Survei dilakukan pada 1.000 responden yang terdiri dari kategori pelajar umur 16-23 tahun, profesional muda usia 25-36 tahun, di mana mereka memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Masing-masing kategori ini berjumlah 500 responden. Setelah disurvei dan dianalisa, ditemukan jawaban demi jawaban untuk menjawab pertanyaan dari survei ini, yaitu apakah cita-cita Anda relevan dengan pekerjaan Anda hari ini? Sebanyak 30% menjawab bahwa pekerjaan mereka masih relevan dengan apa yang dicita-citakan. 29% mengatakan bahwa pekerjaan saat ini masih ada kaitannya cita-cita masa kecil mereka yang mereka miliki pada waktu itu. Dan paling mayoritas 60% mengatakan pekerjaan saat ini sama sekali tidak ada relevansinya dengan impian masa kecil. Apakah yang menyebabkan ini bisa terjadi? Saya kira ini suatu fenomena yang umum, fenomena yang sebenarnya banyak terjadi di dalam lapangan pekerjaan. Ada beberapa alasan yang ditenggarai dari hasil survei ini. Ya, perubahan dari cita-cita pada waktu kecil dan kemudian masuk dalam dunia kerja itu bisa berbeda. Ya, karena pertama lah faktor ketidakmengertian tentang bakat, ketidaktahuan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mereka punya bakat dan mereka ingin menggeluti bakat mereka, tetapi faktor keluarga tidak mendukung. Misalnya, ingin masuk ke jurusan kedokteran, tetapi karena ekonomi keluarga yang tidak mendukung untuk nanti kemudian membiayai perkuliahan, maka anak ini akhirnya kompromi dan mengikuti nasihat orang tua untuk memilih jurusan yang tidak membutuhkan biaya perkuliahan yang sangat tinggi. Alhasil, tanpa pilihan, anak pun mengikuti sebagai bentuk menghormat kepada orang tua mereka. Dan banyak alasan-alasan lainnya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini dunia sedang membuka diri. Lapangan pekerjaan, perusahaan, atau bentuk bisnis membuka diri untuk bisa menerima talent-talent yang berbakat, yang bisa berkompetisi dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kita sedang bergerak dari satu zaman di mana mereka mengalami satu bakat yang dipenjarakan, bakat yang tidak diakomodir, sehingga akhirnya kebanyakan anak-anak tempo dulu itu memilih satu pekerjaan yang mayoritas, yang lagi ngetren, tanpa melihat sebenarnya apa yang menjadi bakat atau talenta yang unik yang dimilikinya. Ada satu analogi sederhana, seorang anak tinggal di suatu desa dengan seorang ayah yang merupakan seorang petani sukses. Lalu anak ini berkembang dan anak ini diajarkan bertani dan kemudian mengikuti sang ayah untuk bertani. Ya. Dan memang dari situ menghasilkan income yang lumayan. Kemudian anak ini mempunyai anak lagi atau generasi ketiga dan dia mengajarkan bahwa suatu hari kamu akan bisa sukses kalau kamu menjadi petani seperti saya. Dan anaknya pun atau cucu daripada ayahnya ini memiliki arahan dari ayah untuk jadi petani. Dan hasil generasi ketiga dia juga jadi petani. Pertanyaannya, apakah generasi kedua, generasi ketiga tersebut betul-betul memiliki satu daya dorong motivasi terdalam? Mereka bertani hanya oleh karena mereka
punya bakat atau karena faktor situasi, faktor minat, atau faktor lingkungan. Survei statistik menunjukkan kebanyakan orang memilih jurusan atau bekerja adalah karena faktor lingkungan, apakah orang tua, pertemanan, dan sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu, sesungguhnya setiap orang diciptakan oleh Tuhan memiliki keberhargaan, yaitu talenta bakat yang merupakan signal bahwa dia satu kali akan berada di satu track, di mana dia berkuliah, bersekolah, dan bekerja, bahkan buka usaha yang sangat produktif, enjoyable, dan juga easy, memiliki kemampuan yang cepat untuk bisa melakukan perubahan. Bakat di zaman dulu dipenjarakan karena banyak yang tidak tahu, tidak mengerti apa itu bakat, tapi sebaliknya mereka hanya mengikuti suara terbanyak, fenomena umum. Tapi tahukah hari ini, dengan kurikulum merdeka yang digulirkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Indonesia, dari mulai tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi, ini adalah satu kabar baik, di mana kurikulum ini benar-benar mengutamakan atau berorientasi kepada siswa atau mahasiswa, karena memiliki bakat yang harus diakomodir untuk mereka bisa mengeluarkan, melatih, mengubah hidup mereka dengan bakat tersebut dan menjadi seseorang. Kurikulum yang dibuat sungguh-sungguh sangat baik untuk bisa mengakomodir keluarnya bakat menjadi sesuatu yang berdampak besar kepada banyak orang. Bakat bicara tentang satu talent, tulangan yang dimiliki seseorang yang terbentuk dari faktor keturunan. Sedangkan minat adalah satu passion yang muncul dalam diri seseorang karena faktor luar. Misalnya karena dia bergaul dengan banyak pelukis, dia ingin jadi pelukis. Dia bergaul dengan banyak calon dokter atau mahasiswa kedokteran, dia ingin jadi dokter. Ya, atau karena orang tuanya punya obsesi di masa lalu yang bahwa anaknya harus jadi seorang politikus karena ayahnya tidak sempat jadi politikus. Itu faktor-faktor eksternal atau lingkungan yang membuat orang menjadi punya keinginan seperti itu. Itulah namanya minat. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita konsisten dengan keberhargaan jati diri yang mana mengandung talenta atau tulangan, maka seharusnya kita menolong anak-anak atau siswa-siswa atau orang-orang yang kita bina untuk betul-betul menemukan bakat. Karena bakat itu adalah sesuatu yang dibentuk karena faktor keturunan. Ada satu potensi yang besar yang menunjukkan dia akan jadi apa dan berperan seperti apa ke depan, dibandingkan hanya sekedar kita bergantung kepada minat yang berasal dari pembentukan lingkungan yang satu hari akan bisa berubah. Tapi kalau bakat bicara tentang konsistensi. Ketika kita hidup dalam konsistensi untuk mengenal, mengekspor, mengembangkan bakat, maka kita sedang memerdekakan bakat itu untuk menjadi dirinya sendiri. Kemerdekaan bakat tidak akan bisa dihentikan karena dia akan mencari jalan sendiri. Itu sebabnya hari ini mari kita semua para pendidik, penggiat pengembangan sumber daya manusia, baik di rumah, di sekolah, formal atau informal, di lembaga pendidikan lebih besar lagi, atau bahkan di corporate, ya di bidang pengembangan SDM, jangan abaikan bakat, karena bakat adalah potensi hidup seseorang yang akan menunjukkan dia tentang masa depan, tentang panggilan, tentang gaya hidup dengan produktivitas yang tinggi. Mari kita semua, biarkan bakat itu keluar, biarkan yang merdeka, supaya dia produktif. Salam sukses dari Santoso Huta Barat.